materi kelompok 5 kami presentasikan hasil materi kami yang berjudul sumber hukum dengan saya sendiri sebagai moderator, Rizky Febriando, dan teman saya Agatha, saya Radinka, saya Gofur Tamila Reski. Baiklah di sini, dan pengertian sumber hukum akan dibawakan oleh teman kita, Saudara Gofur. Dipersilahkan. Jadi di sini pengertian sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan. Dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum. Sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya sumber hukum material yang akan dijelaskan oleh teman kita, Agatha. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang, yang berasal dari perasaan hukum dalam masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Dalam kata lain, sumber hukum material ini adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuat keputusan hakim, dan sebagainya. Nah, itu tadi dia sumber hukum material, dan sekarang kita memasuki sumber hukum formil yang akan dijelaskan oleh teman kita, Inkai. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang membentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan. Faktor yang menjadi sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang bentuknya tertentu. Sumber hukum itu sendiri terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal-hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dan rangkaian perbuatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada juga undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan negara yang bersifat mengikat, diadakan dan dipelihara oleh pengawas negara. Juga dari sumber hukum formil yaitu jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dipakai oleh hakim sekarang untuk memutuskan kasus yang sama. Doktrin adalah suatu pemikiran manusia untuk meyakinkan orang lain. Dan juga traktat adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh suatu negara dengan negara-negara lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan mohon dikembalikan.